Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Matur sembah nuwun sanget. Ini sebuah kebanggaan bisa berada di tengah teman-teman petani yang luar biasa. Saya nggak punya background apapun di dunia pertanian, cuman bisa jualan. Jadi mungkin saya akan coba sharing apa yang saya tahu, terutama untuk ekspor ya. Kebetulan usaha saya itu di bidang ekspor. Beberapa kali ya, bukan berapa kali ya, udah berkali-kali mungkin. Ekspor jahe, jeruk nipis, kemudian vanili. Terus terang yang alpukat belum. Mungkin kita bisa coba nanti seperti apa standarisasinya. Standarnya untuk ini sedang saya olah dan ada beberapa yang sudah saya masukkan di slide. Saya coba mulai mawon nggih. C. Monggo Mas. Ini saya ingin sedikit menyemangati teman-teman petani bahwa zaman dulu buyer atau pembeli itu sangat berkuasa, mereka bisa memilih dengan leluasa. Namun sekarang dengan platform digital, dengan dunia digital yang sedemikian besar, ada Alibaba, ada Go Forward, ada Amazon, ada eBay, ada macam-macam lagi. Kalau di total mungkin ada 200 platform digital yang bisa kita pakai untuk pemasaran. Dengan terbukanya platform digital itu, maka sekarang teman-teman supplier tuh jadi punya punya keleluasaan yang lebih tinggi dibandingkan buyer. Kenapa? Karena Anda yang punya barang, Anda bisa memilih pembeli mana harga yang paling baik. Dan di saat wabah ini ada sebuah kelebihan lagi. Kelebihannya adalah sekarang semuanya hampir dilakukan 50% online untuk transaksi. Kalau untuk keluar negeri udah jelas full online. Saya bahkan beberapa kali belum tahu pembeli saya itu siapa, orangnya seperti apa, belum tahu, walaupun ya sering WA, sering teleponan. Yang saya kunjungi cuman beberapa aja, seperti di Thailand, di Malaysia, Turki, tapi sisanya saya belum ketemu. Yang dari Malaysia, pelanggan jahe saya itu saya belum pernah tahu orangnya seperti apa. Dan kelebihannya kalau transaksi online, bukan transaksi online, transaksi ekspor itu rata-rata pembelinya malas untuk, maksudnya adalah ketika dia satu kali dengan jenengan, sebisa mungkin akan dengan jenengan. Mereka akan berusaha menjaga supaya tetap dengan jenengan. Kenapa? Karena mereka tidak mau harus mengawali lagi. Kalau nyari supplier lagi kan harus kenalan lagi, harus PDKT lagi. Maka biasanya kalau diekspor itu biasanya dibutuhkan kuantiti yang berkelanjutan. Nah, ini PR. Bagusnya kalau kita berkomunitas, soal kuantiti ini bisa diakali, karena kita bisa mendapatkan dari teman-teman petani yang lain. Namun di situ punya syaratnya adalah standar yang sama. Sudah pasti itu. Jadi ini juga insight yang mungkin teman-teman Al-Nusa harus tahu, bahwa standar buah, standar penanaman, standar bahkan kalau di luar negeri itu boleh dibilang standar tanahnya aja ada. Ini yang perlu kita tahu. Ini yang salah satu bagian mengapa kita ini masih kalah dengan Vietnam, Thailand soal buah-buahan. Karena kita belum punya standar. Saya sangat yakin saat ini ya, dari satu petani dengan petani lain hasilnya beda-beda. Kira-kira benar betul nih? Nah, ini mungkin PR-nya pengurus Al-Nusa nih, untuk bikin standarisasi produk. Dari mulai tanahnya seperti apa,
proses tanamnya seperti apa, proses perawatannya seperti apa, sampai proses packaging seperti apa, sampai proses sertifikasi dan penjualan. Ini PR-nya pengurus nih Pak. Insya Allah nanti saya siap bantu kalau standarisasinya seperti apa. Kebetulan saya kan aslinya Batang. Saya sedang bikin juga di sana satu tempat khusus untuk standarisasi produk-produk pertanian. Kebetulan alpukat ini saya masukin karena teman-teman di Batang petani alpukatnya banyak. Tadi bahkan ada yang bilang ke saya, aduh Mas, wong Batang nggak disebut. Oh ya, saya wakilin ya Pak. Iya, karena bagaimanapun Batang kan kabupaten ya. Nah, kebetulan Mas Wahyu itu kan punya alpukat. Saya bilang alpukat itu masuk, nanti saya bikinkan standarnya. Kita bisa kerjasama bareng-bareng supaya hasil buah kita tuh bisa standar, mudah untuk masuk ke swalayan, supermarket, industri, dan ekspor. Kelebihannya kita di Jawa Tengah, terutama yang Jawa Tengah ya, ini kita sedang akan dari hulu utara, hulu selatan, bahkan di sini sendiri di Borobudur akan banyak industri. Borobudur ini nanti akan ada kawasan ekonomi khusus. Mirip kalau di luar negeri itu Disneyland, model kayak gitu. Sudah pasti buah-buahan akan ikut. Sudah pasti itu, pasarnya akan bisa masuk ke situ. Namun kalau nggak standar ya nggak mungkin orang akan menerima buah kita kan. Nah ini jadi PR bareng-bareng. Lanjut Mas. Nah ini udah biasa Mas, langsung aja bawah. Terus langsung di ini. Peluang ekspor alpukat di mancanegara yang paling besar itu yang saya kasih warna kuning. UK itu United Kingdom atau Inggris, kemudian US, Amerika, yang terakhir yang ketiga itu Kenya. Itu peluang paling besar. Tapi yang lainnya bukannya tidak besar ya, sama-sama besar, cuman paling besar ada di yang warna kuning. Saya lupa, belum sempat riset berapa sih total kebutuhan buah alpukat sedunia ini. Kalau jeruk saya udah nemu. Jeruk itu kalau di Indonesia, dari Indonesia aja kebutuhan untuk lokal itu masih kurang dari 500 hektar. Paling tidak masih kurang 500 hektar. Kalau untuk alpukat saya belum nemu, nanti mudah-mudahan saya segera cari. Karena ini risetnya riset berbayar, harus bayari wong. Lanjut Mas. Nah ini harusnya tadi ada Pak siapa? Pak Agus ya, Pak Suryo. Nah ini pasti beliau tahu soal ini. Di sini ada sertifikasi fitosanitari, yaitu serangkaian proses tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan sebelum pengiriman. Jadi ini ada proses fitosanitari ini. Sayangnya fitosanitari ini masih harus pakai badan usaha, harus pakai legalitas badan usaha. Saya belum tahu kalau komunitas seperti apa. Maka untuk ngakalinya teman-teman harus bekerja sama dengan ya entah PT, entah CV yang memang yang bergerak di bidang ekspor. Sertifikasi fitosanitari juga ada yang sifatnya inline inspection, yaitu pendekatan kesisteman. Nah ini pendekatan kesisteman. Sistem ini yang tadi saya bilang dari awal. Dari mulai tanam, dari mulai tanam, proses sampai panen sampai pengemasannya tadi. Ini sangat dibutuhkan. Kita perlu banget menjadi petani yang modern. Saya pernah ke Amerika itu. Amerika itu sangat tandus sekali, tapi mereka fokus banget membangun yang namanya jagung. Jadi jagungnya satu area bisa berhektar-hektar. Saya membayangkan kalau di kita ini
fokus saja, nggak tertarik. Sementara kurangi dulu ketertarikan dengan komoditi lain. Misalnya jenengan ini ada di alpukat, wes alpukat wae. Punya lahan lagi alpukat lagi. Karena saya banyak ketemu teman-teman petani, ono sing duwe jeruk, ono sing duwe porang, ono sing duwe talas, hanya gara-gara musim. Semoga sih jenengan tidak tertarik dengan hal kayak gitu. Kenapa? Di dunia ini hal yang paling dibutuhkan adalah keahlian. Semakin Anda ahli, makin besar Anda. Cuman terkadang kita tergoda, wah itu porang lagi, tetangga kita punya mobil gara-gara jualan porang misalnya. Padahal porang itu musiman. Sekarang porang 1 kilonya cuma 3.000. Jadi sebaiknya jangan tertarik hanya gara-gara musim, hanya gara-gara tren, hanya gara-gara koncone kok sugih mendadak. Kenapa begitu? Karena hasil analisa saya, segala sesuatu yang musiman itu sifatnya ya musim, ya sebentar. Tapi beda, kalau alpukat nih beda. Alpukat sampai kita udah mati juga dibutuhin. Kenapa enggak kalau kita punya lahan alpukat, udah dialihkan aja, dijadiin diri kita ahli di alpukat ini aja udah. Enggak usah tertarik yang lain-lain. Nanti malah repot, jenengan akhirnya enggak punya keahlian. Contoh, misalnya jenengan lagi latihan sepak bola, tiba-tiba pingin bulu tangkis, tiba-tiba pingin manjat tebing, wis ora ono sing ahli malah akhirnya jadine muspro. Muspro kalau orang Batang tuh sia-sia. Sami ya. Saya ini sungkan dengan orang-orang besar yang ada di sini. Aslinya rodok grogi saya ini. Lanjut Mas. Nah sebenarnya Badan Karantina Pertanian ini juga jadi PR-nya teman-teman pengurus terutama nih, untuk bisa bekerja sama dekat dengan teman-teman yang ada di lembaga-lembaga terutama pertanian, supaya hasil buah kita ini memang layak, aman, dan enak dikonsumsi. Lanjut Mas. Ini nanti slide saya tinggal, monggo kalau mau dibagikan. Saya juga ada di grup, cuman terus terang saya paling jarang banyak ngomong karena bingung. Izin, ya saya tahu diri, saya ini bukan petani, walaupun mbah saya petani, tapi saya bukan petani. Bapak saya pegawai negeri, ya. Saya itu pengamen Pak. Aslinya ngamen di kafe-kafe, jadi terus kecemplung di dunia bisnis ini. Ya, kebetulan dulu saya pernah jadi CEO di sebuah perusahaan besar, paling besar untuk forwarding di Indonesia. Jadi akhirnya saya coba bikin sendiri juga setelah punya pengalaman ya. Saya memimpin sebuah perusahaan satu-satunya yang bisa. Alhamdulillah, jadi saya ngumpet di tengah jenengan-jenengan ini, gitu. Ya, itu sekilas dari saya. Jadi hasil pengalaman saya ya, selama 20 tahun berbisnis, jadikan diri Anda itu ahli di situ. Karena buah alpukat ini tuh masih banyak sekali yang bisa diolah, tidak sekedar untuk dibikin jus, masih bisa banyak. Enggak hanya cuma dijadiin es teler, banyak banget. Saya yakin banyak. Karena kandungan vitaminnya bisa kita kirim untuk perusahaan farmasi. Belum lagi mungkin bijinya kita belum pernah coba olah. Bisa jadi kalau kita olah, kemudian kita ujikan di lab, bisa memunculkan sesuatu. Belum lagi daunnya. Kalau kita mau kreatif di situ. Dan di kita ini kan boleh dibilang
industrinya rata-rata terutama di soal buah itu rata-rata industrinya industri raw material atau bahan baku mentah. Belum ada yang diolah jadi apa. Padahal Pak, tapi ini jenengan jangan pada pingin ya. Di Rusia, ya waktu itu saya jalan-jalan ke sana. Rusia itu ternyata seneng banget dengan keripik pisang, Pak. Keripik pisang ini buat apa? Buat nemenin mabuk. Orang sana sebenarnya ya nggak mabuk. Kalau orang kita yang minum di sana pasti mabuk. Kalau mereka kan tempatnya dingin. Jadi untuk minum alkohol itu temennya itu keripik pisang. Surungan kalau di sini. Itu temennya keripik pisang. Dan itu request terakhir saya ketemu dengan teman di Purwokerto. Ketemu teman di Banyuwangi. Request untuk pisang nih. Itu berkontainer Pak. Ya, tapi nggak usah pingin, jenengan tuh petani alpukat, nggak usah pingin. Sudah di alpukat aja. Nanti biar saya yang nyari, saya akan bantu jenengan, saya cari deh, saya tak keliling berbagai negara nanti saya coba cari yang paling seneng sama alpukat, terus alpukatnya diapain. Nanti saya share ke jenengan. Nanti tagihannya saya kasih Pak Gito. Jadi sebenarnya kalau bicara kesempatan pasar itu sangat luas. Apapun tuh nggak ada yang nggak laku. Kita ini kan kalau boleh dibilang kan mulutnya rakus Pak. Apa wae dimaem. Disediani asal enak makan. Sing haram wae dimakan. Apalagi yang halal kayak alpukat. Gitu. Ya gini-gini saya masih tahulah halal haram. Bapak saya dulu pengulu soalnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ada kerjasama. Saya siap membuka diri karena kebetulan saya ada misi pribadi untuk membangun sebuah lembaga khusus standarisasi pertanian. Supaya produk ini kalau saya ngejual ke luar negeri misalnya, itu saya nggak bingung, udah tinggal ambil. Milihnya ora kesuwen. Gitu. Kalau saya tahu ternyata di sini misalnya Mas Gito udah punya sekian ribu ton tiap sekian bulan. Atau dengan kumpulan bareng-bareng komunitas ini saya bisa ngambil alpukat tiap bulan sekian ton misalnya. Itu kan memudahkan. Dan itu sudah tersortir yang bagus-bagus. Kelemahan kita ini apa? Orang kita tuh senengnya eman-eman Pak. Kalau orang luar negeri, ini buah nggak masuk. Ya benar-benar nggak masuk Pak. Walaupun cuman coel siti, yo kalau nggak masuk ya nggak masuk. Kita ini sok eman-eman. Wah eman-eman ki coele ming siti, kayak no way. Gitu. Akhirnya pembeline weruh, sesuke nggak dipakai lagi kita. Gitu. Kadang kurang kejem, eman-emannya terlalu banyak. Gitu. Ini hal-hal sederhana yang kadang merusak kredibilitas bangsa kita. Contoh lagi, kita ini kalau ngirim pertama rata-rata Pak 98% iku mesti api. Mesti api. Kemudian 91% pengiriman kedua remuk Pak. Iya, iki wis terus-terusan ini. Saya sebagai pengekspor itu capek kan lihatnya. Wah iki piye nek koyo ngene iki. Maka akhirnya saya punya inisiasi itu. Bismillah saya bilang ke teman-teman di Batang, ini saya invest. Saya invest besar-besaran untuk bikin standarisasi produk. Sudah ada 5 komoditi. Alpukat, jeruk nipis, jahe, pisang Cavendish sama satunya lagi, lupa saya. Porangnya mboten, Pak. Yang talas beneng aja, Pak. Talas bening aja, ini kan lagi booming juga. Itu saya coba riset, Pak.
apakah ini cuman gara-gara booming atau enggak. Tapi ternyata Pak, kalau talas itu bukan musiman, masih bisa itu berlanjut sampai sekian puluh tahun ke depan. Kenapa? Karena rata-rata dibikin jadi tembakau, pengganti tembakau non nikotin. Jadi kalau tembakau yang sekarang itu kan nikotinnya udah otomatis, porang nih nggak punya nikotin di dalamnya. Talas, ya talas. Tapi rasanya sama Pak. Salah satu rokok dari talas yang sudah saya pernah coba itu, kalau mungkin tahu, ini bukan promosi ya, tapi biar tahu aja, itu Sehat Tentrem mereknya. Itu dari talas. Rokoknya Sehat Tentrem, yang bikin orang Jombang. Itu dari talas. Insya Allah kalau talas kayaknya nggak kayak porang. Porang tuh nasibnya kayak ada mame pas waktu itu. Ada mame sekarang juga udah. Jadi kita petani pun harus tahu, harus bisa ngelihat. Orang ming mergo booming terus dikejar. Yang lebih menakutkan apa? Ngejar booming, begitu kita panen boomingnya selesai Pak. Langsung gulung kuming. Omah didol, mobil didol. Ini banyak terjadi. Saya waktu kecil dulu punya pengalaman kalau main ke daerah Bawang, Temanggung, Wonosobo. Setiap kali mau tandur, orang jualan mobil, jualan motor, semuanya digadein. Ini kan berarti ada yang salah. Nggak boleh kayak gitu. Apa yang jadi aset kita ya sebisa mungkin kita pertahankan. Jangan sampai hanya diputer untuk hidup doang. Gitu. Wong saya juga mantan orang jalanan. Cuman beruntung aja kenal Mas Gito jadi di sini. Gitu. Nggih, gitu dulu Mas Gito. Monggo kalau ada pertanyaan. Mungkin sedikit tidak terstruktur ya, mohon maaf. Saya itu rodok buru-buru sebenarnya karena kebetulan saya ini juga staf ahli di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi malam ini harus meluncur ke Tasik. Besok ada peresmian BLK, Balai Latihan Kerja Komunitas, yang akan dihadiri sama Bu Menteri dan Pak Wapres. Jadi rada deg-degan. Kemarin saya udah telepon Mas Gito, Mas kayaknya aku nggak bisa ikut ini karena yang nyeluk Bu Menteri. Wah, aku bisa dipecat kalau nggak jalan. Ternyata masih bisa. Alhamdulillah. Oke, monggo Mas. Berapa pertanyaan Mas Kika nih? 3 ya? Terserah. Sisanya pakai WA nggak apa-apa. Oh iya, alhamdulillah bisa japri ya. Jadi sepuasnya nanti. Lanjut ke sesi pertanyaan tanya jawab. Kita batasi 3 pertanyaan mengingat waktu sudah sore. 3 pertanyaan, monggo. Tidak ada? Alhamdulillah berarti sudah paham semua Mas Kika. Nggih. Tidak ada ya? Oh ada, monggo Mas. Mas Sinten Kholis. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris, asal dari Magelang. Kebetulan saya juga seorang supplier buah gitu. Jadi benar yang dikatakan Pak Agus tadi bahwa pada dasarnya sekarang supplier juga kesulitan dalam artian mencari standarisasi produk-produk pertanian seperti mungkin alpukat atau buah-buah yang lainnya. Karena seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Kika juga, kita nggak punya standarisasi gitu loh. Jadi ya kerja kita sebagai petani itu seperti busur panah yang nggak terarah gitu. Kemudian yang akan saya tanyakan pada Bapak Kika ya, kemarin saya sempat mengajukan sertifikasi prima untuk suatu produk buah gitu. Tapi karena keadaan di kelompok tani kami
yang belum terbiasa dengan bekerja secara standar. Secara standar kemudian dari Distan Pangan Pemprov Jateng, mereka minta suatu kebun atau istilahnya hamparan tapi standarnya GAP gitu Pak. Nah, kemudian ini saya mohon arahannya Pak untuk kelompok-kelompok petani itu biar gimana sih mengawalinya untuk kita bisa standar gitu, menyatandarkan produk-produk yang berkualitas dari hulu sampai hilirnya atau bahkan sampai handling pasca panen. Karena yang saya temui juga di lapangan bahwa pohonnya bagus, buahnya bagus, handling pasca panennya kacau gitu. Jadi sampai ke gudang buahnya udah besem, udah berem. Nah, nanti komplainnya ke kita terus sesuk iki nek ora ono PO neh kepiye gitu. Gitu. Ini kebetulan ada senior Pak Agus dari Pusbikat, ada jenengan Pak Kika. Harapan saya kemudian nanti Al-Nusa ini mempunyai SOP dari hulu sampai hilir, bahwasanya memang ke depan itu mutlak adalah kualitas barang produk pertanian kita jika ingin terus eksis dalam dunia alpukat pada khususnya. Mungkin itu Pak Kika, saya mohon bimbingannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab nggih, Mas. Ini pertanyaannya siji tapi kalau diterusin sesuk isu tekan nih, Mas. Jadi kalau untuk memulai standarisasi kalau berkelompok itu susah, menurut saya kenapa tidak dari jenengan aja dulu. Misalnya dari kita aja dulu. Saya juga menekankan ke teman-teman kalau berkelompok susah ya udah jalani kita satu. Karena petani itu punya kecenderungan ndelok kancane. Jadi ketika kita selesai dan berhasil membangun standarisasi yang bagus, sing liyane katut wis. Tak jamin. Wong weruh wong nggak lihat nih, cuman lihat ada tetangga naik mobil terus tetangga lainnya bilang iku hasil porang, sesuk liyane to nandur porang. Iya kan? Nah, ini petani kita kan kayak gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari jenengan aja dulu. Kalau untuk soal teknis, terus terang saya bukan orang di bidang teknisnya. Ada sendiri timnya. Mungkin jawabannya itu harus saya WA ketok Mas. Nek soal teknisnya ya. Kemudian untuk soal rumus standarnya saya udah ada, nanti saya kirim ke Mas Gito atau mungkin ke grup juga boleh. Standarnya avocado alpukat yang banyak dicari, yang bisa masuk ke sana gimana, itu sebenarnya sudah ada datanya sendiri Mas. Jadi memang harus, dan itu harus sesuai lingkarannya seperti apa. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu juga saya posting ukuran-ukuran alpukat kalau nggak salah. Nah, sing bahasa Indonesia ya. Wah, ono PR meneh. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia, waduh. Berarti mesti punya translate. Nggih. Monggo Mas. Mau tanya lagi nih ya. Ini masalah sekarang kan sedang demamnya alpukat. Tapi dengan demamnya alpukat banyak muncul varietas unggul yang memang benar-benar unggul. Jadi kalau orang satu biasanya kalau nanamnya itu satu atau dua macam varietas alpukat, orang karena banyak varietas yang unggul akhirnya nanamnya beratus-ratus macam alpukat. Nah ini kalau untuk persyaratan ekspor kira-kira bagaimana? Gitu aja Pak. Ini saya sedikit jawab.
unggul atau tidak itu harus berdasarkan data, Pak. Datanya seperti apa? Apa benar itu unggul? Jangan-jangan unggul itu mergo koncone sing ngomong. Ternyata unggul nama anaknya misalnya. Jadi unggul atau tidak, bagus atau tidak, macam-macamnya mari kita biasakan semua itu berbasis data. Undang teman-teman dari Dinas Pertanian untuk melakukan penelitian, benarkah ini unggul? Jadi bukan berdasarkan asumsi atau pikiran kita. Enggak bisa, Pak, kalau hanya gara-gara asumsi. Gusti Allah yang enggak kelihatan aja enggak bisa baik asumsi, Pak. Apalagi ini alpukat yang kelihatan, harus by data. Data ini beneran enggak ini unggul. Kemudian yang tadi saya sudah sebut, jadikan diri kita ahli. Varietasnya kan banyak. Ya udah posisikan aja di satu saja, Pak. Kalau satu udah bisa dan jadi ahli, insya Allah lancar rezekinya, Pak. Ini sedikit cerita pengalaman. Dulu saya itu aslinya saya ini orang IT, Pak. Saya ahlinya ada di digital marketing. Sampai sekarang saya masih bawa keahlian itu. Bahkan ketika saya dilamar sama satu perusahaan multinasional itu untuk jadi direktur di situ, itu karena digital marketing saya. Kebetulan saya itu Google certified. Jadi karena keahlian itu, Pak, makanya saya sering banget bilang sama teman-teman, jadikan kita ahli, nggak usah terlalu banyak, satu aja. Banyak kepandaian itu menurut saya nggak bagus. Satu aja. Sisanya kalau kita nggak ngerti, nggak usah pura-pura ngerti, Pak. Saya kalau ditanyain nggak ngerti, saya nggak bisa jawab, ya nggak jawab. Kayak tadi soal teknis, nanti ada timnya kan gitu, Mas. Saya nggak bisa jawab, Mas, kalau soal yang kayak gitu. Itu, monggo yang lain tadi, Mas. Ngapunten, Pak. Niki kebetulan saya termasuk petani yang masih awut-awutan, Pak. Semua saya tanam. Jadi ada pisang, ada jeruk, ada alpukat. Hanya memanfaatkan lahan yang kosong itu aja. Nah, ini kebetulan saya di 2 tahun ini menanam jeruk lemon California, Pak. Itu sangat banyak sekali. Bagaimana nanti respon pasar nih? Jadi sebelum terlanjur nanti mau tanam lagi, saya pengen tanya untuk ke depan yang untuk kualitas ekspor itu jeruk yang jenis apa gitu. Mungkin itu aja, matur suwun. Kalau pengalaman saya ya, Mas, untuk yang jeruk ini, saya itu sampai sejauh ini baru bisa mengekspor itu jeruk nipis. Jeruk-jeruk yang lain belum bisa, karena kalah sama Vietnam, kalah sama Thailand. Kalau jeruk nipis masih bisa, walaupun pesaingnya juga sama. Dan di kita jeruk nipis itu baru satu tempat yang bisa sesuai standar, itu di Banyuwangi. Ini memang PR-nya kita, karena kita nggak terbiasa standar, kita nggak terbiasa membuat diri kita ahli, akhirnya opo wae dipangan. Ini sebenarnya nggak bagus. Istilahnya kalau bapak saya dulu ngajarin, kalau kamu mau jadi kiai, jadilah kiai aja. Kalau kamu mau jadi musisi, jadilah musisi aja. Kalau ditawari komisaris ya tak tompo. Ya. Jangan gitu, Pak, itu teman saya, Pak. Ya. Kebetulan saya berteman akrab sama Mas Abdi. Abdi Sleng. Jadi jeruk lemon, jeruk apa itu saya terus terang belum tahu, Mas, pasarnya seperti apa. Kalau jeruk nipis saya tahu, saya selalu kirim ke Maladewa sama Malaysia. Itu pun karena menurut saya ya, karena saya ada pertemanan aja sama orang itu.
Jadi itu di luar karena jeruk nipis itu seperti apa. Tapi faktanya memang di Banyuwangi itu ada kelompok petani jeruk nipis yang memang tiap bulan tuh kirim. Tiap bulan loh itu. Berarti mereka menanamnya secara simultan supaya tiap bulan tuh bisa panen. Nah saya nggak tahu kalau alpukat gimana, bisa nggak kayak gitu? Nah kalau bisa berarti bisa dimulai itu supaya tiap bulan tuh panen. Sementara jeruknya ditebas saja Pak, ganti alpukat. Kalau saya biasa ngajaknya gitu Pak, ngajaknya itu wis jadikan diri kita ahli deh. Ini mencerminkan kita setia sama istri satu udah. Gitu. Semoga jawaban-jawaban saya bisa memberi ini ya pencerahan. Sama mohon maaf sebelumnya kalau ada yang kurang. Yang jelas kembali lagi saya bilang saya grogi di depan jenengan semua itu. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata. Saya mohon pamit. Jam 11 nanti saya sudah harus di stasiun untuk ke Tasikmalaya. Selasa saya udah balik lagi ke Jogja. Mungkin minggu depan saya ada di Wonogiri sama di Surabaya. Minggu depannya lagi kalau jenengan yang terutama yang dari Magelang atau Jogja pengen main monggo. Akhir bulan saya harus ke Turki. Jadi di minggu ketiga monggo kalau mau pada main. Saya traktir kopi Pak. Ya, kopi tapi nggawa dhewe-dhewe Pak. Saya yang masakin. Kopi lemon Pak. Ngeten nggih, matur sembah nuwun, matur nuwun Mas Gito atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa terjalin kerjasama dan silaturahmi yang baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Gika Safi. Terima kasih atas pencerahannya. Dan kami semua mengucapkan sugeng tindak. Selamat melanjutkan tugas selanjutnya. Baiklah, untuk